Kembali lagi di Limitasi Podcast, pembahasan dalam keterbatasan. Capek kita tag berapa kali Tidak jadi untuk limitasi episode 2. Emang tidak direstui. Ngebahas tentang hubungan Cinta ini. bangsat emang. Oke, ini tag yang ketiga untuk limitasi episode 2. Ya, yang akan membahas tentang hubungan dan percintaan mungkin. Ya, keresahan dalam hubungan, lika-liku dalam Lika-liku. hubungan, lebih ininya spesifiknya ke dalam percintaan. Betul. Jadi kita mau bahas apa nih, Cuk? Ya, Sesuai. masalah hidup Anda. Percintaan. Emang ngerasa banget sih Iya, kehidupan percintaan itu kayak Bentar dulu. Gak usah langsung ke keresahannya berarti ya. Jangan dulu. Kita mulai dari flashback. awal segala awal. Oke. Kapan sih mulai ngerasain apa itu yang namanya cinta? Awal jatuh cinta lah, Awal ngerasa pertama cinta ya. gitu ya. SD. SD di Itu kelas. cinta monyet atau asli? Nggak tahu sih, tapi yang Yang gua pasti, rasa ya. adalah Hati berbunga-bunga. ya hati berbunga-bunga ngeliat dia, wah anjing cantik banget gitu. oke. Kayak gua tuh emang kayak ngebet banget gitu. Gua ya emang itu sih kayaknya awal gua kenal cinta gitu, pacaran. Ya. Itu tuh kelas 4 SD lah. Kayak cuman kelas 4 SD itu cewek ya. Oke. Ngebahas masa lalu tuh jadi ada sesek-sesek kayak gitu loh. Jadi gua ngebahas sama kelas 4 SD itu sama temen sekelas gua. Satu bangku nggak? Enggak satu bangku, cuman satu kelas. Cuman dia nggak mau sama gua. Dia nggak mau sama gua, cuman mungkin ya karena emang guanya sendiri sih yang terlalu kalau udah mau sama satu hal tuh gua harus dapetin gitu. Emang sangnya? Nah, anjing emang. Nah, disitulah gue sempet musuhan sama dia. Ada? Gua dimusuhin, Oh, nggak sempat musuhan. iya. Gua dimusuhin sama dia sampai kurang lebih kayaknya sampai SMP sih. Begitu. Sampai SMP kelas 2 baru istilahnya mulai ada percakapan lagi. Karena emang dia udah bilang dia nggak mau, tapi guanya keras kepala. Ya. Sama cewek ini. Gue nggak usah sebut namanya kali ya. Nggak usah sebut namanya. Jadi jadi dia tuh gue waktu itu zamanan SMS-an. Ya, Mungkin SMS. karena sikap gue yang annoying, dia sampai bilang, "Lu tuh ngapain sih gangguin gua mulu? Lu tuh kayak hantu." Terus gue balas apa coba? Lu bisa dapat? Enggak. Terus gue lihat. gue balasnya, "Iya, soalnya kamu itu menghantui pikiran aku." Anjing. Itu cringe banget sih. Itu zamanan SD sih. Ya. Zamanan SD gua awal jatuh cinta dan merasa itu adalah cinta karena memang gua ngerasa kayaknya gua ngerasain cinta gitu. Tapi tidak ada balasan cintanya. Apa sih? Ada. Cinta yang tak terbalas. Iya, cinta yang tak terbalas. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu dari gua. Kalau misalkan lu kapan lu ngerasain Gue lu juga jatuh kayaknya cinta? SD ya. SD kelas 6. Kelas 6 itu mulai Lebih tua lah ya. ya karena pemahaman gue soal cinta harus ini banget. Harus dalam. Tai. Kapan? SD kelas 6 gara-gara Sama siapa dan gimana cerita awalnya? gara-gara apa ya? Gara-gara kelas 6 itu kan di satu meja tuh dua orang kan. Meja tuh berpasangan cowok-cewek. Ya sebenarnya itu tidak boleh dalam Islam. Berat anjing bahasannya sampai ke agama-agama loh. Ya pokoknya gitulah, kayak gue ini emang tipe cowok yang kalau sering sama cewek ini ya mungkin jadi nyaman gitu loh. Nah, mungkin dari rasa nyaman itu timbul cinta. Jadi yang sekarang juga karena cinlok kan? Iya. Sama siapa? My Blaem. Sama Blaem itu awalnya memang karena lu sering ketemu maka ada rasa nyaman jadi ya sebenarnya muncul itu gitu ya. sahabat gue juga sih sebenarnya sebelumnya. Sebelumnya. Terus satu kantor, Satu tahun kantor. kerja, timbul rasa suka. Oke. Ya itulah. Kita kan membahas. Oke, yang macam. Oke. Nanti Pokoknya Blaem nanti berarti. Kayaknya gue bukan tipe orang yang kayak lu tuh annoying gitu, sering ngechat, udah makan belum, lagi ngapain sekarang gitu lah. Ya. Gua emang itu anjing menurut gue. Kalau gue kan emang nggak start ya, kayak nggak, ya udah kalau demen aja. Emang tipe gue kan kayak gitu. Demen sama cewek,
Cuma demen aja, cuma nggak bilang. mengagumi. Hanya mengagumi kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Akhirnya pas sampai lulus SD, cinta itu nggak tersampaikan. Kayaknya dia nyaman gue nyaman, ya udah, nggak ada kamu mau jadi pacar. Cuman ya udah jalanin aja gitu. Yeah. Bang tai banget yang kayak gitu tuh. Abis SMP dia puber lebih dulu, kok jadi glowing gitu. bukan tipe. Satu SMP lagi kan. Terus pas satu SMP kok udah beda circle ya, jadi beda circle. Cewek kan biasanya apa sih dewasa lebih cepat dibandingkan cowok. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Tapi berarti itu lu belum pernah menyatakan cinta? Sampai sekarang pun belum pernah gue. Jadi lu kalau misalkan ditanya kapan lu pertama kali menyatakan cinta? Tidak pernah. Wah, sama yang mau blam-blam? Oh, itu bukan kamu mau jadi pacar aku. Tapi kayak lu cocok sama gua. Dia nanya duluan gitu. Sebenarnya kita ini apa sih? Aduh. Ya, laki-laki tidak memberi kepastian kayak gini ya. Ya, saya hanya memberikan kenyamanan, tiba-tiba maafan. Waduh. Enggak. Ya, berat. Ya itu awal kita jatuh cinta ya. Nih. Kita lanjut pertama kali menyatakan cinta ya. Yang tadi, yang gua ya. Jangan kelihatan lu ngebaca skrip dong. Salah saya. Tadi udah lancar kenapa? Iya, jadi kalau gua kapan menyatakan cinta SD juga, cuman sama orang yang berbeda. Oh, bukan sama orang itu. Bukan sama. Karena orang itu udah benci dulu. Iya, udah benci duluan. Anjing coba. Gua menyatakan cinta pertama kali itu SD kelas 6 SD kalau nggak salah, kelas 6 SD. Gua nyatain cinta ke temen sekelas gua. Ada tuh, itu cinta pertama gua juga tuh. Adalah. Pacar pertama lah. Ya, pacar pertama. Cinta pertama kan yang tadi tuh. Emang cinta pertama emang susah dilupain sih. Itu membekas walaupun tidak terbalas gitu kan. Tapi emang membekas banget sih. Nah, yang kedua ini itu sama sahabat gua ya. Sejenis sama lu. Jadi kita nyaman karena sekelas, deket, sering bercanda, ada timbul rasa, dan di situ ojok-ojok dari teman. Udah, gas aja. Gimana tuh cara lu menyatakan cintanya tuh? Di SMS sih. Waktu itu di SMS. Lemah, Cok. Dia emang ini banget sih di SMS gitu. Karena emang udah sering chatting. Gue bilang, mau gak jadi pacar aku? Gitu nih ya, masih standar lah. Mau gak jadi pacar aku? Dia bilang mau, oke. Di situ kita jadian. Oke. Kita jadian, jalan ya. Pacaran anak SD, gue nggak nganggap itu sebagai ini. Lu cilok 1000 berdua? Enggak sih, enggak sampai segitu. Tapi dia emang lebih kaya dari gue. Waktu itu udah zamanan HP BlackBerry. Dia udah pakai BlackBerry, gue cuman pakai HP Nokia 1650. Anjing. Jauh banget kan. Ya cuman ada game Snake yang ular-ularan. Yeah. Udah itu Sudoku. Udah tuh, cuman game itu doang. Bagaikan lah. Iya kan. Emang gue tuh kadang nggak tahu diri sih kalau suka sama memang tuh. Saya emang brengsek orang ini, tidak tahu diri. Perempuannya kelas atas, sedangkan saya masih di kelas bawah. Jadi memang jauh banget lah gitu. Ya. Nah di situ hubungannya nggak bertahan lah, cuman lika-liku nih. Iya, udah masuk ke lika-liku. Emang nggak pernah menyatakan cinta, jadi lanjut aja. Iya. Di situ gue cuma 1 bulan. Oh. Iya, singkat sekali. 1 bulan apa? Enggak sampai 2 bulan di 1 bulan. Mensip enggak? Enggak sih. Happy mensiper ya. Enggak, waktu itu zamanan gua ngasih PJ sih, enggak ngasih pojok mensip kayak gitu, tapi gua enggak merayakan mensip sama dia. Ya, cuman gua ditagih ya anak-anak SD zaman dulu yang zamanan FB Teki. Thank you. Kalau misalnya dari Teki gitu. Yang kayak gitu-gitu lah. Terus intro gitu kan. Nah, itu zamanan kayak gitu gua ngasih mensip pertama, cuman terus gara-garanya gue selingkuh. Tablo. Sekarang kenapa? Anjing emang. Mampus. Enggak sih, itu selingkuh gara-gara temen gue juga. Bukan karena temen gue. Jadi nih dia punya teman beda sekolah. Si ceweknya ini ternyata pas gua jadi pas selingkuh tuh ini nggak saling kenal tuh. Gua dipaksa diojok-ojok itu, Nis, lu jadiin aja sama si ini, lu kan ini di SD, ini kalau misalnya di luar pakai yang ini gitu kan. Gua kan sebagai orang yang memang berpikir jauh, jadi kayak ya udah deh terima aja gitu ya. Soalnya si cewek ini juga tertarik sama gua karena
nggak tahu sih, gue tertariknya tuh dia tertarik karena gue tuh karena apa gitu. Karena pentolan. Ya karena mungkin gue ikut aktif di tongkrongan lah kayak gitu-gitulah ya. Emang ya yang gitu, tapi lumayan pinter juga gitu masuk jadinya. Jadi mungkin karena itu si cewek yang selingkuhan gue ini mau gitu sama gue. Gue nggak punya. Ini orangnya lebih kaya juga cowok. Keluarganya tuh punya restoran Padang. Oh anjing itu kaya banget lah. Cewek yang sama gue tuh cuma lo. Dia tuh kaya banget. Gak ada maksudnya yang memang dari taraf ekonomi menengah ke atas. Pacarku yang kok gitu sih, pacarku yang pertama. Gimana sih cowok? Ya pokoknya hitam putih yang kayak gitu-gitu lah gitu ya. Itu tuh itu mah Udin cuy. Udin. itu tuh pacar Aing tuh yang emang selingkuhannya memang sama yang awalnya mereka nggak temenan, beda sekolah. Aing jadian lah tuh. Pas awal jadian ternyata temen Aing juga yang cepu ke pacar Aing. Goblok. Kan tolol ya. Emang pengen ngerusak aja. Emang kayak pengen ngerusak aja, dan di situ ribut antara gua sama pacar gua itu, sama yang satu SD, temen sekelas gua. Ribut, putus, Aing diputusin, kayak Aing ngerasa anjing. Iya, Aing salah ya, kata Aing teh sampai gitu. Iya, Aing merasa salah banget itu. Dan pas kembali ke tongkrongan, Aing diputusin juga sama selingkuhan Aing. Soalnya ternyata mereka udah temenan duluan di FB, di Facebook, sudah kenalan. Jadi mereka temenan, mereka sharing gitu, sharing ilmu pengetahuan tentang Aing selingkuhnya kapan, jadiannya kapan, segala macam, sharing. Putus dua-duanya udah tuh kayak luntang-lantung. Iya, kayak gua ngerasa apa tuh yang kayak ngerasa bersalah aja sampai sekarang. Gua ngerasa bersalahnya tuh kenapa ya gua bisa sebodoh itu untuk meninggalkan dia gitu. Evaluasi diri. Iya. Mencari yang baru dong. Belum. Dan gua sama mantan SD gua itu yang pacarnya bukan selingkuhannya, pacar itu gua bertahan sampai kelas 8 SMP. Gua masih pengen dia. Karena ada rasa kesalahan dalam diri gua kayak rasa bersalah. Ya, gua pengen memperbaiki lah gitu. Nah, di kelas 8 ya udahlah gitu. Karena memang pas kelas 9 gue sekelas sama si sama mantan gue itu, dan di situ akhirnya kita berteman baik lagi sampai sekarang, berteman baik dan nggak ada keinginan untuk balik lagi. Bagus kita berteman baik, ya udah di situ kita berteman sampai sekarang sih, berteman baik, nggak ada rasa untuk ingin memiliki lagi atau pengen mengulang cerita lama sih, nggak ada. Kalau lu ada nggak sih cerita kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada lika-liku percintaan berarti di hidup Anda ya? Percintaan tuh nomor sekian lah. Yang pertama tuh membanggakan orang tua. Episode pertama jelekin bapak. Sekarang so ingin membanggakan. Klarifikasi. Oke. Bapak saya baik. Udah. Apa ya? Berarti kan lu gak punya lika-liku dong? Gak punya, karena pacar aja kalau dihitung ya cuma sekarang gitu hitungannya. Kalau PDKT mungkin ada beberapa, cuma tapi nggak jadi. Iya, karena gue emang nyaman di situasi PDKT aja ke sampai jadiannya. Tapi kalau lu menjalin hubungan yang sekarang, prinsip yang lu pegang dalam menjalani hubungan yang sekarang tuh apa? Kayak prinsip untuk lu sama pasangan lu yang saling komit gitu. Terbuka sih. Saling gerak. Oke. Saling terbuka lah ya. Saling terbuka. Cerita gitu. Mending kalau ada apa-apa tuh ceritain dulu. Kalau misal ada masalah di hari itu, hari juga harus selesai gitu. Oke. Walaupun ribut gede. Tapi ribut gedenya belum pernah. Tentunya enggak pernah ribut gede karena emang saling ngerti lah gitu. Karena emang yang tadinya udah sahabat gitu. Ya, udah ngerti. Jadi saling terbuka satu sama lain gimana cara. Udah ngerti diri masing-masing. Jadi gini nih. Enak ya kalau pacaran sama sahabat ya. Tapi emang ada tanggung jawabnya. Cobain sama. Jadi kalau misalkan lu ada rasa cinta ke sahabat lu, ketika lu mengungkapkan memang cuma ada dua kemungkinan kan ya. Iya. Lu bisa menjalin hubungan yang memang lebih baik atau kehilangan. Ini sahabat juga hilang gitu. Putus. Kan itu kerasa banget sih. Ya, gua pernah dulu sama sahabat gua juga, gua naruh perasaan gitu. Itu waktu kelas 8 SMP tuh. Gue naruh perasaan ke salah satu sahabat gue.
gua nggak berani ungkapin. Sampai sekarang. Akhir-akhir ini pernah gua ungkapin karena memang dia jujur duluan ke gua, dia punya perasaan dulu. Tapi semenjak itu gua nggak sebelum itu gua nggak pernah ngungkapin gua suka sama dia. Karena yang pertama gua takut dia hilang gara-gara dan persahabatannya itu hancur gitu aja gitu. Dan hubungannya emang gua karena memang di situ masih labil, gua masih ngarep yang dulu gitu. Kan katanya kalau lu belum beres sama cerita masa lalu lu jangan pernah memulai cerita yang baru gitu kan. Quotes di sini. Sayang. Nanti diedit gitu kan. Nah, disitulah gue belajar kayak oh ya udah gitu, gue jalanin dulu aja. Tapi sebenarnya ada rasa nyesel juga gue nggak ngungkapin itu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena memang ketika lu punya rasa ya harusnya lu ungkapin aja. Nggak usah berharap dia ngebalas rasa lu atau segala macamnya gitu. Pokoknya lu ungkapin aja gitu. Saya itu gak masuk di. Oh dulu nggak ya. Tapi kalau sekarang gue nerapin itu. Sejauh ini gue nerapin itu sama yang apapun orang yang gue deketin, gue pasti jujur-jujuran. Gue dari awal. Ya jujur-jujuran dari awal kayak, gue deketin lu tuh bukan karena gue pengen temenan sama lu doang gitu. Kalaupun gue pengen temenan sama lu doang, gue jujur-jujuran. Gue deketin lu, chat lu, berarti buat temen sama lu ya, nggak lebih gitu. Jadi emang udah ada fair-fairan dari awal biar nggak ada baper. Kayak titik gue kecil nih lu. Ya lebih ke arah jujur ke sana sih bisa kan. Tapi sayangnya gue gede sih. Bisa muter di dalam. Oke. Gue diem aja ya. Lanjutannya tuh kayak kalau misalkan kita cocok ya lanjut, kalau misalkan enggak ya udah gitu. Gua tuh fair-fairan dari awal itu gitu. prinsip lu sekarang ya? Iya, gua pegang awal. Kalau lu dari awal udah oke nih berarti ada pertemuan selanjutnya. Iya, gitu. Soalnya dari yang pernah gua baca dan dari yang pernah ini diikutin sama gua, perasaan itu harus tahu siapa puannya, siapa tuannya. Tapi itu ya. Dan lu nggak perlu balasan dari orang itu, yang penting dia tahu aja dulu. Jadi biar dia tuh bisa bersikap sesuai sama ininya. Kayak gitu sih kalau dari ini gue. Kalau gue juga sama sih. Yang penting itu yang pertama tuh pasti nyaman di gue, nyaman di dia aja sih. Iya. Sebenarnya gitu kalau dia nyaman, gue nyaman, dan ada perasaan, ya udah jadian. Emang mata najwa gue. Oh, jadi mata najwa anjing. Rima. Oke. Oh, oke. Kita udah ngobrolin soal segala macam lah mungkin. Dari awal jadian sampai prinsip dalam menjalin hubungan. Sekarang tujuan lu sekarang lah dalam menjalin hubungan tuh apa sih? Tujuan kan gue lagi nggak dalam hubungan. Iya, kalau sedang dalam hubungan. Iya. Biar orang juga tahu, oh Nesta tuh gini nih tujuannya. Oke. Kode lah baru lu yang lagi dideketin sama Nesta. Tapi susah deketinnya cowok, saingannya. Jangan disebut. Jangan disebut, nanti bahaya kalau di-mention. Nanti kita bisa kena ciduk. Nah, tahan. Sama. Jadi kalau misalkan prinsip hubungan tujuan di hubungan gua nggak pernah buat sekarang ini ya, setelah selesai dari kisah yang terakhir, tragis tidak usah kita dari cerita yang terakhir, gue tuh tujuan gue ke depannya adalah gue nggak pengen ngejalin satu hubungan buat main-main lagi. Itu yang pertama. Jadi walaupun untuk PDKT gue pasti bilang ke dia buat sekarang ya gue pengen kenal sama lu. Itu bukan untuk menjalin sebuah hubungan yang saat ini kita jalanin bareng-bareng. Kalau misalkan lu mau dan lu izinin, tunggu gua 2 tahun lagi, gua bakal datang ke rumah lu. Dan di situ hubungan kita baru mulai gitu. Tapi untuk sekarang ya, lu fokus sama apa yang lu kerjain, gua fokus sama apa yang gua kerjain. Nanti kita ketemu di satu titik bareng-bareng gitu. Ya, betul. Kenapa kayak gitu? Karena udah capek aja sih, kayak lu harus ngelakuin banyak hal, entah itu kayak jalan setiap Sabtu Minggu. Atau lu harus ngeluarin duit
dan harus menyisihkan dari uang makan siang lu. Ya. Lu harus menyisihkan uang gaji lu, misalkan oh ini 1 juta untuk main sama dia. Nah, itu tuh tertampar banget kayaknya lu ya. Nah, itu sih, itu tujuan gua, dan gua lebih fokus untuk memperbaiki diri gua ke depannya tuh untuk hubungan yang jauh lebih sehat. Kayak oh ya udah gitu, sekarang tujuannya adalah pernikahan adalah membangun keluarga mempunyai anak, berkembang biak, hidup bahagia dunia akhirat lah, kayak gitulah. Amin. Kalau lu gimana tujuan hidup lu sama Mbak? Ya kurang lebih sama lah ya, mirip lah. Ya. Cuma kayaknya kayak bimbang ya. Kayak bimbang. Sebenarnya kan gue juga udah bukan mulai sih, kayak dikasih kode-kode gitu. Kapan? Sama dia atau sama keluarganya? Keluarga juga. Tapi kalau sama dia tuh lebih ke ngobrolnya sih. Kita gimana, tahun berapa gitu. Udah mulai ngobrol-ngobrol gitu lah, kayak kayaknya emang udah waktu di tahun segini tuh udah waktunya gitu. Kalau deketin cewek di umur kita sekarang itu kayak ini gitu, kayak sholat anjir. Gimana? Kalau lu di depan gini kan, kayak sholat lagi ditepuk. Kalau gak jadi imamnya, ya mundur. Waduh. Berarti juga gitu kan. Kalau misalkan gak jelas mundur. Iya. Tapi mundur nggak segampang itu. Gua pantang mundur soalnya. Mau menyerah. Mungkin cukup sekian ya. Udahlah ya. Jadi nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja ya. Pertemuan selanjutnya kita ngobrol lagi lebih jauh. Mungkin ngebahas tentang keresahan yang lain. Betul. Atau tentang pengalaman yang lain. Iya, tentang lika-liku hubungan gua. Betul. Lebih mendetail. Tentang perkembangan pendekatan. Betul. Ada tuh perkembangannya tuh. Walaupun tidak signifikan tapi ada tuh. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya proses, dan emang masih dirahasiakan untuk publik. Betul. Jadi tidak ada yang tahu. Saya tahu. Oke, kita ketemu lagi di Limitasi Podcast selanjutnya. Gua Nesta. Gua Ucup. Dadah.